Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum melanjutkan ke presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, nama saya Saila Maulaya Nabila. Nama saya Ramina Dewi Junianti. Saya Syifa Zafarina. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang makna hak asasi manusia. Secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua makna hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi manusia merupakan hak alamiah. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Kemudian yang kedua, ada makna HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Lanjut pada penjelasan ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua ada universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, selain ada hak asasi manusia, di sini juga ada kewajiban asasi manusia. Secara sederhana, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu permusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 28A sampai 28J. Yang kedua,
Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. Yang ketiga, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor internal itu faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Contohnya seperti yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seorang yang punya sikap seperti ini akan melakukan segala cara agar supaya haknya terpenuhi meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Dan yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Sikap ini menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak tahu bahwa orang lain pun punya hak asasi manusia yang harus dihormati. Sikap ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, sikap tidak toleransi, yaitu sikap ini dapat menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati kedudukan keberadaan orang lain. Yang sikap ini pada akhirnya mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Dan yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama contohnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Contohnya seperti kekuasaan dalam perusahaan, yaitu para pengusaha tidak mempedulikan hak-hak buruhnya melanggar hak asasi manusia. Dan yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya seperti aparat penegak hukum ini tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Terus penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak tuntas. Tentu saja contoh seperti yang dua tadi akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya dan juga menjadi pemicu bagi munculnya kasus lain. Selain hal tersebut juga aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Di dalam ini kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. Contoh dampak negatif yaitu penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Nah, dalam kasus tersebut menjadi bukti bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Selain juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, seperti contohnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.
Kesenjangan ini menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat, yang pemicu tingkat kekayaan dan jabatan yang dimiliki, yang apabila dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, contohnya seperti perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Di dalam ini terdapat dua yang dibahas, yaitu yang pertama upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, dan yang kedua upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, mari kita bahas yang pertama, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Di dalam ini terdapat tiga, yaitu pertama pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai pasal 90. Dan Komnas ini merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai pengkaji penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas ini beranggotakan 535 yang dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, Komnas ini juga mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, yang kedua menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun mediasi, dan yang ketiga menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, dan yang keempat memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, yang kedua pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM ini berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, contohnya seperti Komnas dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM ini berupa perundang-undangan itu untuk dibentuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM. Contohnya yang pertama, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bab tambahan bab HAM. Dan yang kedua, mengenai ketetapan hak asasi manusia yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Yang ketiga, ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Dan yang keempat yaitu ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang HAM. Dan yang kelima, ditetapkannya peraturan perundangan tentang perlindungan anak. Dan yang terakhir yaitu instrumen HAM internasional yang diratifikasi. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat, yang juga menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM juga mempunyai tugas dan wewenang, yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Samping itu juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu terdapat dua, yaitu yang pertama upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam ini terdapat tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus, contohnya seperti menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ketiga meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik, yang keempat meningkatkan penyebarluasan prinsip hak asasi manusia, dan yang kelima meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Nah, yang kedua yaitu membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Contohnya seperti proses pembelajaran di sekolah. Kita tidak akan dapat
mendapatkan pemahaman yang baik apabila dalam sebuah pelajaran tugas-tugas mata pelajaran tidak kita kerjakan. Kemudian juga seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan ini dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban dalam perwujudan harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yaitu menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk mementingkan diri sendiri, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Nah, upaya-upaya itu juga merupakan salah satu bentuk pendukungan terhadap penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara, kita sudah sepantasnya bersikap dan berperilaku mencerminkan sosok manusia yang beradab dan selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. My face is gone. I can't breathe, man. Please let me stand. Please, man, I can't breathe. Berikut kami sajikan video yang menggambarkan pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.